Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebelum kita ingin lanjut kepada berikutnya, kita siapkan pakaian kita, perlengkapan. Karena Allah mengatakan, khuzu zinatakum, kita ini harus mengambil perhiasan kita ketika kita ini akan melaksanakan atau akan kita ke masjid. Nah, maka zaman Rasul menyiapkan pakaian itu, satu, kita harus mempersiapkan kain. Kain ini namanya disebut izar. Izar ini kayak gini ya. Mau berjahit ataupun tidak, yang penting untuk bisa menutupi pusar dengan lutut. Nah, segini nih, minimal segini tuh. Ini segini tuh. Ini pas ini tuh. Segini. Yang penting ketutup antara pusar dengan ini. Jadi secara tuntutan Allah Subhanahu wa taala, orang itu sah sholat pakai begini. Jabir bin Abdullah itu karena memang dia itu untuk menunjukkan kepada yang lain-lain, dalam kitab Bukhari itu beliau sholat kayak seperti ini, sengaja untuk memberikan tahu bahwa asal mulanya, jadi zaman Rasul pakaian belum banyak, malah ada orang sahabat yang meninggal dunia kepalanya ditutup, ininya enggak ketutup, saking tidak adanya ya. Dan tukang jahit kan belum ada, nah maka seadanya. Nah, kalau kita punya, maka harus ditambah dengan rida. Rida itu kayak pakaian umroh tuh. Pakaian umroh itu memang pakaian zaman Nabi kayak begitu. Ya, sehari-harinya kayaknya sahabat banyaknya kayak begitu, nggak banyak dijahit-jahit. Kalau sudah punya gamis kayak jilbab, kayak jubah itu, itu sudah luar biasa itu, ya pakaian istimewa namanya ya. Nah, pakaiannya ini adalah caranya diginikan tuh. Jadi ini dia diataskan. Ini pakaian kayak seperti ini. Di bawahnya dua, jadi hanya dua pakaian. Itu siapkan kayak begini. Jangan begini nih. Kalau begini ini dalam ihram ini nggak boleh. Makruh hukumnya ya. Ini nggak boleh. Ini kalau begini tuh hanya untuk tawaf saja. Untuk tawaf namanya ittiba. Kemudian yang berikutnya adalah pakaian kalau kita bisa adalah pakaian gamis. Jadi ada bawahan namanya izar. Ini ada izar. Nah, kemudian kita pakai gamis. Gamis itu dalam bahasa kitanya kemeja. Ya, dalam kemeja. Nah, kayak gini nih, kayak nih. Nih kayak gini tuh, kayak gitu tuh. Jadi ada bawah, ada atas. Diusahakan ada bawah, ada atas. Terus kalau memang kita misalkan pakainya pakai jubah kalau kita punya itu pakai bis sirwal atau sarawil. Pakainya adalah pakai gini. Ya, ini kalau kita punya itu, kalau kita pakai jubah kayak gini, kayak wak nih. Nah, wak nih ini pakai nih. Nah, ini kan pakai tuh. Ya. Jadi diusahakan dipakai. Nah, di zaman Nabi itu kan tidak banyak pakaian, sehingga Nabi mengatakan, para perempuan, kamu jangan dulu kamu mengangkatkan kepala kamu, ya, sebelum nanti para lelaki yang ada di depannya itu selesai. Kenapa? Karena khawatir saking terbatasnya, minimnya pakaian para sahabat. Nah, kalau kita sekarang ini udah layak. Nah, kemudian berikutnya, kalau misalkan kita itu punya, maka kita usahakan di dalam ininya, di dalam pundak kita, usahakan dikenakan sesuatu. Apakah itu namanya disebutnya ini kalau ridanya disimpan di sini, silakan. Di sini boleh, kemudian di sini diginikan begini boleh, diselimutkan kayak tadi juga boleh. Kemudian yang tidak boleh itu adalah kita ini mengikatkannya itu gini nih. Nah, ini nggak boleh, ya khawatir gitu kan. Nah, berikutnya adalah untuk mempersiapkan pakaian itu adalah dengan tutup kepala. Jadi Nabi itu senantiasa pakai tutup kepala, ya. Walaupun dia masuk ke WC, itu pakai tutup kepala. Jadi kepalanya senantiasa ditutup. Tapi ini bukan berarti tidak sah ya. Ini adalah merupakan dalam bahasa fikih. Kalau kita pakai peci itu ada yang diharuskan, bahkan mungkin diwajibkan jika rambutnya itu dikhawatirkan menghalangi apa? Kayak gini nih. Nah, kalau dia menghalangi kepada jidat, maka kemudian sujud itu nanti sujudnya adalah terhalang jidatnya. Nah, ini yang bisa menyebabkan sholat kita nanti tidak baik atau tidak benar, ya, tidak benar.
Kemudian nanti dalam bentuknya ini apakah namanya disebut kaupiyah, disebut tokiyah, disebut imamah, itu macam-macam namanya, ya. Mau ini, mau gini, mau pakai itu silakan, mau pakai begini silakan. Itu pakai tutup. Nah, kemudian dalam masalah pakaian ini kita biasanya adalah adat kebiasaannya kayak apa? Kalau misalkan di kita ya, ulangi, di kita, jangan di luar dulu. Jika berpakaiannya itu misalkan pakaian jubah, pakaian kain, pakaian apa, kemudian pakainya pakai peci, itu dianggap ciri orang baik, ciri orang itu dia hanya punya pakaiannya memang disebut pakaian untuk sholat, maka pakaian itu adalah pakaian yang terbaik untuk sholat. Ini adanya kalau ada itu di mana? Di iklannya Idul Fitri, ya, Idul Fitri. Itu ketahuan tuh. Disepakati itu mah, bukan dalil ya, disepakati secara apa namanya? Secara umum bahwa pakaian yang disebut pandangan baik menurut kebanyakan masyarakat kita, ini kayak begini. Nah, maka sebaiknya kita itu pakai gitu. Pakai begitu. Yang tidak boleh itu adalah kita ini kalau dalam sholat itu, tolonglah, kita kan sedang sholat ini, usahakan ya. Ya memang Allah mah tidak melihat begitunya, ya. Kalau sendirian kita tidak masalah, tidak masalah. Tapi kalau kita itu berjamaah itu masalah, paham belum? Karena kalau hak Allah itu ya cukup tutup aurat aja udah. Tapi kalau namanya hak adamiyah itu ada aturannya. Tidak boleh kita pakai baju yang ada mereknya di belakang, yang ada gambarnya. Iya, apalagi ada iklan. Nah, kalau di depan ya ini ya, yang di sini. Ya. Nah, makanya kalau itu kan disunahkannya ada apa namanya? Ada tutupan. Kalau kita pakai gambar-gambar di sini, tutupin kayak gini. Kan pas tuh. Ya. Kenapa? Karena tadi itu ada hak apa namanya? Hak orang lain. Khawatir ketika ia itu sholat terganggu oleh pandangannya. Allahu Akbar semen 3 roda. Allahu Akbar Gerindra. Allahu Akbar Golkar. Nah, itu kan kita khawatir kayak seperti itu. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW karena hanya melihat ada gordeng yang ada gambarnya, kata Nabi amiti, itu jauhkan. Nah, ini kan khawatir mengganggu. Malah kalau kita makanya HP, matikan HP gitu kan, matikan HP. Jangan sampai ketika ada orang sholat kemudian ada bunyi nit nut. Kalau orang sampai terganggu, maka yang punya bunyi itu dia bertanggung jawab atas tidak khusyuknya sholat orang. Jangankan kita ini untuk orang lain, untuk sendiri aja kita kayak apa sholat itu susahnya. Kita nggak buat gangguan lagi, itu ngeri ya. Makanya ya hati-hati di situ dalam bab sholat itu.